1956 Sumberjo masuk pada daerah administratif Lampung Selatan. Baru kemudian tahun 1964 administrasi dan surat menyurat Sumberjo dialihkan dari Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung, yang mana pada saat itu adalah sebuah provinsi yang baru. Sumberjo kini memiliki 4 pedukuhan atau dusun dan 9 RT. Kini Sumberjo sudah menjadi sebuah kecamatan. Ada 13 pekon di dalamnya, termasuk pekon induk, pekon tercinta Sumberjo. Akhirnya, selamat hari jadi Sumberjo yang ke-77. Jaya selalu Sumberjoku, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para tamu undangan yang telah kami sebutkan untuk segera menuju ke panggung utama, kami persilahkan. Tumpeng yang wingkung. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan juga Ibu, kami persilahkan untuk maju mendekati tumpeng dan juga melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Monggo Bapak, izin Pak kami pandu. Izin Bapak, monggo Ibu yang memegang ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan tumpeng dalam rangka hari ulang tahun Pekon Sumberjo ke-77. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat dirgahayu Desa Sumberjo yang ke-77. Semakin bertambahnya angka pada usia desa kita yang tercinta, semoga dengan Sumberjo semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera. Amin, Pak Bu. Dengan pemotongan tumpeng hari ulang tahun ke-77, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dokumentasi sudah. Boleh sekali lagi kita pandu. Bapak boleh mepet. Bapak, Bapak, oke. Mungkin Bapak dengan Ibu pegangnya boleh berdua. Nah, ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, tangannya boleh gini Pak. Ya, menandakan bahwa Pekon Sumberjo hebat dan juga kuat secara bersama. Tepuk tangannya Pak Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak. Sekaligus rutinan Minggu Wage bersama Kiai Misbahuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Kepada yang kami hormati Bapak Yai Misbahuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Bini'amatihi tatimmus sholihah. Sipun Pekon Sumberjo saha pekon-pekon sanesipun ingkang kula mulyakaken wabil khusus Bapak Kepala Pekon Sumberjo dalah saaparatipun ugi Bapak Babinsa Babinmas nggak hadir ya, mudah-mudahan, dan Bapak Camat atau yang mewakili Bapak mantan ini kelihatan juga, Bapak Pekon lain yang hadir dalam kesempatan ini yang saya muliakan, para tokoh agama wabil khusus Ustadz Fathur Rahman, Ustadz Imam, Ustadz Abdi, Ustadz Ahmad Rozi, Ustadz Saifullah, dan Ustadz yang lain, segenap panitia panitia ulang tahun Bunia, segenap panitia ulang tahun Pekon Sumberjo yang ke-77. Tapi alhamdulillah ini baru diperingati 2 tahun. Berarti umur Sumberjo baru 2 tahun ini Pak. Umur Sumberjo baru 2 tahun. Mudah-mudahan semuanya berkah Allahumma. Para bapak dan para ibu, para bapak haji dan ibu hajah. Di sini kelihatan Bapak Ismail, Bapak Haji Thalib, dan bapak-bapak haji yang lain. Ini kayaknya Bapak Kepala Pekon Arkope ini Pak ya. Hadir juga. Bapak Kepala kemana lagi? Tegal Binangun, Tegal Dadapan, ya Allah. Dan Pekon Sidomulyo, Kebumen ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini banyak yang hadir, mudah-mudahan semuanya berkah Allahumma amin. Para bapak dan para ibu, ini sesepuh kita Bapak Rusman, dan juga ada mahasiswa Pak dan Malahayati yang mudah-mudahan yang saya muliakan. Para bapak dan para ibu, ini juga segenap panitia Minggu Wage, pengurus pengajian Minggu Wage. Pertama, monggo kita sareng-sareng mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul saling bersilaturahim dalam rangka ulang tahun. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini kumpul yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Rahmat dari salam semoga terlimpah ruah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah umatnya yang kelak di hari yaumil kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu, kalau berbicara masalah Sumberjo ini Pak, saya dari Jawa ke Sumberjo tahun 83. Perubahannya sudah sangat banyak, alhamdulillah. Sebab Sumberjo ini Pak di bawah tahun 90-an ini Bian Selampung Selatan ada di Sumberjo. Dan tokoh-tokoh judinya juga ada di Sumberjo. Tapi nggak perlu saya sampaikan namanya, nanti kelasannya muslim kalau saya gimana Pak? Jadi dirubah oleh Allah alhamdulillah sejak mulai tahun 90. Sumberjo ini dibalik oleh Allah. Walau anak alal kurang amanu watakau. Andai kata orang ahli desa itu beriman dan bertakwa, akan dibuka oleh Allah pintu dari langit dan pintu berkah dari langit dan berkah dari bumi. Sekarang sudah nggak ada judi lagi di Sumberjo, alhamdulillah. Yang pertama adalah di Sumberjo, yang kedua adalah di Margoyoso. Yang namanya pasaran itu hari pasaran koprok sampai dan Cirawabian. Alhamdulillah.
Koprok. Ini kalau mengingat sejarah, masya Allah. Bapaknya luar biasa juga orangnya, masya Allah. Saya mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Nanti jadi ngerasa ini kalau mati ini orang api. Mudah-mudahan diampuni. Tapi ada lagi tokoh judi, hebat sekali orang itu. Iya. Hebat sekali. Besok kalau sudah di atas tahun 2000 sudah menjadi kampung santri. Itu tokoh judi Pak itu Pak. Sebelum tahun 90 mereka sudah mengatakan nanti di atas tahun 2000 sudah akan jadi kampung santri. Uangnya enak Pak tenang orang Pak. Orangnya kedok beneran Pak. Ya Allah. Yang diomongnya adalah Bahari Al-Mahfud. Bahari Titenono, kota di atas tahun 2000 sudah menjadi kampung santri. Orang percaya Titenono. Ya Allah. Kadang-kadang orang tukang judi sehebat itu Pak. Padahal kita kadang-kadang yang bukan tokoh judi nggak tentu hebat Pak. Berapa tahun dari sebelum tahun 90 mereka sudah ngomong. Tahun 87 kalau nggak salah. Mau kan aku semetu. Tahun 87 mereka ngomong besok di atas tahun 2000 Sumberjo akan jadi kampung santri. Jadi ngeremehin orang itu sebenarnya nggak boleh Pak. Kalau lihat masya Allah Pak, tokoh judi beneran itu. Tapi apa yang terbukti? Nah ini, mereka tuh tahu dari mana lah, kan kita nggak ngerti toh Pak. Ini sejarah Pak, sejarah. Alhamdulillah Sumberjo dibuka oleh Allah. Pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka, mudah-mudahan ke depan Lampung lebih berkah Allahumma ya Rabbal alamin. Maka syukur dan beriman. In syakartum wa amantum. Andai kata orang itu kok syukur dan beriman, maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini para bapak dan para ibu, kalau milu syukur Pak, ikut berterima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan akanlah semakin makmur Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti desa yang lain juga ikut memperingati. Sebab desa yang pertama kali pecah dari Sumberjo adalah tinggal Binangun. Betul Pak Lurah? Nah, Margoyoso. Margoyoso pecah dari Sumberjo. Kalau Argopa ini kemarin Pak. Argopa ini kemarin. Margoyoso dulu di Sumberjo ini Pak jadi lurah kalau bukan tokoh preman gak jadi. Baik di Margoyoso maupun di Sumberjo, kalau bukan orang preman gak jadi. Jadi lurah harus berani Pak. Orang pasah golok itu Pak. Dari dulu Pak. Apalagi Margoyoso, masya Allah, luar biasa orangnya. Karena Pak, ya memang karena masyarakatnya. Waktu itu ya masyarakat yang luar biasa. Sehingga kalau jadi lurah penembir diukur berapa hari gitu aja. Apalagi lurah Tegal Binangun, masya Allah. Orangnya hebat-hebat. Siapa yang dihadapi dengan mereka adalah preman-preman sih Pak. Orang tokoh-tokoh preman. Ada orang Sumberjo yang kalau apa dikatakan dengan golok nggak masak Pak. Itu tokoh preman. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya mereka orang yang beriman, orang yang tekun dan ahli sholat, bahkan pernah menjadi panitia pembangunan masjid Sumberjo. Itu pernah dicoba pakai golok nggak masalah. Jadi kalau kita mengingat sejarah, masya Allah Sumberjo itu luar biasa. Pantas kalau dikatakan Sumberjo adalah desa paling tua di provinsi Lampung.
termasuk desa paling tua di Sumberjo. Para bapak dan para ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, syukur itu Pak, mengingat nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Fadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pertama, nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan itu luar biasa. Sebab orang itu kalau nggak merdeka mesti jadi budak. Kalau budak di Indonesia ini bukan budak bayaran. Kalau seperti Mbah Buyut kita dulu, budak-budak di Indonesia bukan budak bayaran, kerjantara. Zaman Belanda itu mbah-mbah kita itu katakan kerjantara, kerja sampai seharian tapi nggak dibayar. Itu zaman dulu budak-budak itu, orang-orang Indonesia jadi kerjantara. Kalau yang tua-tua tahu kerjantara. Kerjantara itu yang bikin jalan, yang ngawasi Belanda, dan juga nggak dikasih makan. Kalau mati dibuang udah. Itu nenek moyang kita Pak dulu sebelum merdeka. Maka alhamdulillah dengan adanya kemerdekaan kita luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya pada merdeka? Merdeka itu bebas. Merdeka itu bebas. Gak ada yang menekan kita dan tidak ada yang mendolimi kita. Tapi jangan disalahartikan kemudian bebas, sebebas-bebasnya. Nah ini yang salah. Bebas tapi harus pakai aturan. Para bapak dan para ibu, tapi alhamdulillah Sumberjo ini terimaan. Yang dulu satu desa jadi satu kecamatan, tapi bisa Sumberjo paling kecil. Ya Malurah. Kenapa nggak dulu dari Sumberjo nggak lebar gitu loh? Nah ini terimaan. Bahasanya orang Sumberjo maksud tentang terimaan Pak. Terimaan. Sumberjo dengan Tegal Binangun masih lebar Tegal Binangun. Apalagi Arkoba ini Masya Allah. Padahal desa yang paling tertua Sumberjo coba. Nah, penduduknya juga mungkin paling sedikit. Sumberjo penduduknya paling sedikit. Maka dari itu para bapak dan para ibu mari kita bersyukur. Pertama syukur yang membuahkan haliyah, yang tadi min halim. Wa syukur yang tadi min halim, syukur yang membuahkan perilaku. Mudah-mudahan kita ke depan perilaku kita akan semakin baik. Allahumma sesuai dengan semboyan Pak Lurah ini, masyarakat Sumberjo. Supaya apa Pak? Supaya hebat. Intinya supaya hebat. Orang itu kalau baik pasti hebat. Yang tadi min halim, pertama adalah akhlak. Kalau akhlak kita baik itu hebat. Kalau akhlak kita baik adalah hebat. Para bapak dan para ibu, ini syukur wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan Sumberjo ini masyarakatnya akan lebih baik. Allahumma. Ini sudah baik, tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Yang tadi min halim. Ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Syukur yang membuahkan ucapan. Kalau ucapan kita baik, insya Allah selamat kita. Sebab apa kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dikatakan itu orang untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan oleh Allah merdeka. Kalau peringatannya baru 2 tahun, tapi usia desa Sumberjo sudah 77 tahun.
Kayaknya orang tua-tua di Sumberjo sudah nggak ada. Pak Rusman kita sih menangi Pak, buatan menangi Pak. Jangan dereng enten 77. Pak Rusman dereng enten. Buatan enten orang tua-tua yang asli Sumberjo kan buatan enten Pak. Nggak ada lagi orang yang asli Sumberjo. Yang usianya sampai 77 tahun sampai sekarang kayaknya nggak ada, belum ada, nggak ada lagi. Yang tua Pak Rusman pinter Pak, umur Pak 84 berarti menangin berarti. Menangin Mbah Joyo jenengan riyen. Alhamdulillah. Muga paringi panjang umur, paringi sehat. Lah orang segini banyaknya tinggal Pak Rusman itu ya. Orang segini banyaknya Pak Rusman yang menangi lahirnya Sumberjo. Allah Akbar. 84 ini 77. Kalau yang muda-muda berarti nggak ngerti lahirnya Sumberjo. Para bapak dan para ibu, cuma mudah-mudahan kita bisa menikmati warisan leluhur kita, orang tua kita, warisan nenek moyang kita. Sebab dulu Sumberjo tanahnya cuma dibagi Pak, ceritanya. Tanah Sumberjo ini cuma dibagi. Karena Sumberjo itu dulu adalah proyek kebun cengkeh apa kebun teh ya, kebun teh, kemudian kebun kopi, kemudian tanahnya dibagi untuk para veteran. Jadi nggak beli tanah Sumberjo dulu, nggak beli. Setelah itu baru mungkin merdeka, membuat desa Sumberjo. Para bapak dan para ibu, mari kita bersyukur. Kemudian syukur yang tadimu min halin pertama, yang tadimu min kaulin. Kemudian yang ketiga, syukur yang membuahkan hati. Hati gembira. Syukur yang membuahkan 3 perkara, 1 lisan, 2 perbuatan, yang ketiga hati. Tapi lain pengajian, ya nggak dekat. Kalau jauh dari masjid sinyalnya sulit Pak, sinyalnya sulit. Ini betul Bu, HP itu kan sinyalnya sulit, bisa kebetulan betul Bu. Kalau ngebel-bel tak cari kita orang-orang kita 44 342 Pak bel bisa aja hafal Pak. Alhamdulillah. Pak Bansianya hafal ini, alhamdulillah. Ini nomor hubungan dengan Allah. Ini bagian daripada iman. Iman la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Yu'minu billahi, pertama iman kepada Allah. Agar Sumberjo semakin makmur, Sumberjo semakin maju, mari kita tambahkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Sesudah sholat jangan lupa dengan zikir. Perbaruilah iman kamu kepada Allah seraya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Andai kata bukan karena, selamat datang Pak Babin. Ini Pak Babinnya, Babin pasnya datang. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah dengan jahanam. La salatu jahannam ala ahli dunia. Aku hancurkan penduduk bumi dengan neraka jahanam, dengan api jahanam. Ini iman kita pada Allah. Siapa Pak idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, itu perintah Allah Pak. Manakala kamu selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Kiaman waktu utama ala junubiyah, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh, yang penting zikir. Paham Pak? Orang Sumberjo jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam. Usahakan Pak. Ini adalah urusan iman kita dengan Allah. La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Yu'minu billah,
iman kepada Allah. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Bila mana selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Duduk boleh, berdiri boleh, berbaring boleh. Yang penting zikir. Kenapa? Hubungannya untuk memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yu'minu bi rasulihi, iman kepada utusan Allah. Siapa? Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi? Bakti kita kepada Nabi bagaimana, Pak? Kalau kita mengikuti sunnah adalah mengikuti ajarannya. Tapi bakti kita bagaimana dengan Nabi? Baktinya umat kepada Nabi adalah orang yang memperbanyak sholawat. Itu adalah merupakan bakti. Kalau sholat itu perintah Allah. Tapi kalau zikir itu bakti kita dengan Allah. Paham, Bu? Bu? Kalau sunnah itu ajaran Nabi. Tapi kalau sholawat itu bakti umat kepada Rasul. Nanti di akhirat oleh Rasulullah akan disaksikan siapa yang paling terbanyak sholawatnya kepada Nabi, itu yang paling dekat dengan Nabi. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan kita semuanya di surga. Allahumma. Yang ketiga, belum dikatakan orang itu beriman kalau belum iman dengan takdir. Yu'minu bi takdirillah. Belum dikatakan iman kalau belum iman dengan takdir. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Pak, apapun yang terjadi kepada makhluk Allah adalah merupakan takdir Allah. Mudah-mudahan kita ditakdir lebih baik daripada yang tidak, Pak. Baik, Allahumma baik dan buruk adalah merupakan takdir Allah setelah kita bersyariat. Tapi andai kata kita sudah bersyariat kemudian ditakdir kok jelek, ar-ridho bi qadarillah. Orang yang beriman adalah orang yang ridho dengan takdir Allah, harus sabar. Umat yang banyak kehilangan takdir, tidak percaya dengan takdir. Besok hari akhir kata Nabi akan terjadi pada umatku, umat tidak percaya dengan takdir. Ini sudah mulai, Pak, sudah mulai. Kalau kita hayati sudah terjadi sekarang, banyak orang yang tidak iman dengan takdir. Dia engkau kerono, engkau kerene, engkau kerono, engkau kerene akan mengubah takdir, Pak. Para bapak dan para ibu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang yang iman dengan takdir Allah. Allahumma. Karena iman dengan takdir adalah merupakan rukun iman. Yang keempat, Bu, iman kepada Allah, iman pada Rasul. Yang ketiga iman pada takdir. Yang keempat iman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kematian, Bu. Hari akhir itu hari al-mautu akhirul ayami min ayamid dunia, dan awal hari dari hari akhirat. Kalau akhirat, Pak, yang disebut dengan akhirat kalau nggak surga ya neraka, itu akhirat. Kalau akhir itu kematian. Siapapun yang mati berarti pada itu sudah akhir. Maksudnya bagaimana para bapak dan para ibu? Kok kita harus beriman dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Sing apik ya dibalas apik, sing Allah dibalas Allah. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Allahumma ya Rabbal. Kalau balasan di akhirat. Tapi kalau di dunia ini buah. Orang itu kalau baik di dunia buahnya ya apik. Tapi kalau jelek ya buahnya ya jelek. Buah daripada perbuatan kita
Kalau apik ya dadi apik, buahe apik, tapi nek perbuatannya jelek ya buahe elek. Kalau akhirat itu adalah merupakan balasan. Jadi kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan iman kali Gusti Allah hari akhir, karena hari akhir adalah hari yang selamanya. Ibu, maka siapkanlah bekal untuk hari akhir. Perbanyak bekal untuk hari akhir, karena hari dunia nek ibu ora suwe meneh. Sing tuwa niku makin tuwa. Kaya Pak Rusman, Pak Rusman niku paling 100 tahun meleh lah insyaallah. Allahumma pinten Pak 100 tahun Pak. Tapi nek 100 tahun kira pinten Pak? 80 Pak. Kalau yang muda masih lama. Loh kok muda mati dulu ada nasib itu Pak. Nasib itu. Mari pada kesempatan ini dengan adanya ulang tahun, mari kita berbanyak bekal untuk hari akhirat. Allahumma ya Rabbal, alhamdulillah di Sumberjani sudah makmur, pengajian di mana-mana ada. Kalau di bawah tahun 80 belum Pak. Di bawah tahun 90 derek. Saya sampai keliling kemana-mana ke Argopeni dulu, ke Tegal Binangun, keliling lagi sampai ke Sumber Mulia. Karena apa? Belum istilah kok kiai. Padahal kalau ya dari kiai dari mobil, tapi suka keliling. Itu di bawah tahun 90. Sehingga sampai 1 minggu full. Kalau sekarang di mana-mana pokok sudah punya kiai masing-masing. Kalau dulu dereng enten. Itu saya ngaji tempat Masjid Al-Pak Bari 3 tahun Pak, berapa? 3 tahun Masjid 3. Ini tasih musola nih. Terus Masjid Nurul Iman ini berapa tahun? 5 tahun Pak ini Pak. Arko asal kesana ini Arko Mulya. Terus sumber Mulya. Masjid Sailing Wetan ini Pak. Terus Tegal Binangun pinten Pak 4 tahun ulah masjid. Dereng Wali Songo dereng. Dari Wali Songo. Karena Pak, Sumberjani masih terukar ya Pak, ya terukar. Belum kayak seperti sekarang alhamdulillah mari kita bersyukur karena Sumberjani dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kiai dan banyak pondok, juga banyak madrasah. Di bawah 80 belum ada. Sa kecamatan Sumberjo baru 1 Paki Hamdan ada pondok pesantren. Itu di bawah tahun 90. Sak kecamatan sekarang baru 1. Kalau sekarang di Tenggamus paling banyak pesantren adalah di Sumberjo. Di kecamatan Sumberjo. Insya Allah kalau nggak salah ada 15 pondok pesantren di kecamatan Sumberjo Pak. Hampir setiap pekan ada. Ini sejak kapan? Sejak di atas tahun 2000. Di atas tahun 2000 Pak. Sesuai dengan ngendikannya Pak Preman, ngendikannya Pak Preman. Titenana di atas tahun 2000 Sumberjo akan jadi kota santri. Sering tak gede Fatihah apa? Hubungannya apa ya Pak? Lahiriahnya Masya Allah. Nggak ada orang yang di kecamatan Sumberjo berani dengan beliau, nggak ada. Orang apa orang? Dasar wongnya sembaga, gede dhuwur, ampuh Pak. Pada waktu itu nggak ampuh orang jadi lurah. Bukan lurah Sumberjo, seneng. Kalau lurah Sumberjo dulu kan yang tukang judi almarhum sudah. Bukan tinggal pura desanya Allahumma, tapi di akhir hayatnya bagus. Tapi bukan lurah Sumberjo, bukan Pak Romli almarhum Senes yang mengatakan nanti di atas tahun 2000 Sumberjo akan jadi kota santri. Itu bukan Pak Romli Senes. Tapi ternyata alhamdulillah terbukti. Mereka dapat bisikan kita yang nggak ngerti, atau mereka dapat mimpi yang kita nggak ngerti, tapi nyatanya terbukti. Kenapa Pak? Karena para bapak dan para ibu kadang-kadang Inna Allah ta'ala yu'ayyidu hadan birajulin fasyid. Kadang-kadang Allah menguatkan agama adalah lewat dari orang yang rusak. 95 terjadi yang namanya mafruhin. Itu orang rusak Pak itu.
keliling. Kiai sak Suberjo diambah kabeh. Peristiwa yang luar biasa terjadi pada tahun 1995. Itu orang rusak. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Sekarang alhamdulillah jadi makmur. Jadi kadang-kadang ada orang yang rusak, kita doakan dengan baik, jangan kita khusnudon. Doakan dengan baik, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Allahumma amin. Jangan suudon. Belum tentu kita yang seolah-olah kaya-kaya baik, kok akhir kita hayatnya kita husnul khotimah juga belum tentu, Pak. Siapa itu semua adalah rahasia Allah. Mereka yang tukang judi akhir hayatnya husnul khotimah Suberjo banyak. Lahirianya baik. Nyatanya belum mati mereka tobat, belum mati mereka tobat. Mudah-mudahan tobatnya diterima Allah. Kalau tobatnya diterima Allah berarti matinya husnul khotimah. Kehidupannya tukang judi. Enggak saya katakan orang namanya, enggak, banyak juga. Sampai saat ini wilayah Suberjo, saya dulu semua kenal, tak kenal. Karena apa? Saya mau datang ke rumah mereka. Dengan alasan apa? Alasan saya supaya mereka tidak menghalangi saya. Orang itu kalau sudah baik, alhamdulillah. Malah kalau kadang-kadang kita kemana, ketemu di jalan saya digonceng. Itu dulu, Pak. Padahal mereka tokoh preman, Pak. Tukang judi, Pak, tukang judi. Saya mau bangun masjid pada waktu tahun 90, datang ke rumah sebelah Suberjo, Sumberkarya 2. Orang-orang lagi pada judi di situ. Lagi judi, Pak. Saya minta restu karena tokoh-tokohnya ada di situ, Pak. Kumpul. Mereka merestui, alhamdulillah. Padahal mereka lagi judi. Alhamdulillah. Betul. Mereka dukung. Akhirnya ada sebagian mereka yang punya sepakat mau menghubungi Pak Jalan dulu Kabupaten Kalianda. Pak Abdul Hadi. Akhirnya Pak Abdul Hadi juga datang ke masjid Suberjo. Alhamdulillah berkat orang-orang preman juga. Pak Abdul Hadi waktu itu mau datang. Akhirnya Pak Abdul Hadi bantu untuk masjid Suberjo waktu itu 5 juta. Alhamdulillah. 5 juta waktu itu, Pak, Masya Allah luar biasa. Sama dengan yang sekarang 50 juta. Itu tahun 90. Ini sejarah Suberjo, alhamdulillah. Jadi awalnya nggak baik, akhirnya jadi baik, namanya innamal usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusra, termasuk penduduknya mudah-mudahan awalnya ada kata yang kurang baik, mudah-mudahan nanti akhirnya akan jadi baik. Yang sudah baik mudah-mudahan lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ghfir ummati sayyidina Muhammad
محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أشرح أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد سلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.